Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah Masjid Agung Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertama kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya wa syuhada wa shalihin wa jami' masyayikhina fid din. Urusan Abu Yasaid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasaid Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani. Amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani fi kitab Al-Mukhtar min kalamil akhyar. Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain radhiyallahu taala anhum. Pada kesempatan pagi ini kita akan mengambil mutiara hikmah dari Al-Imam As-Sayyid Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain bin Ali. Nah, ini berarti beliau adalah cucunya Rasulullah. Nah, jadi Sayyidina Husain punya anak, punya cucu. Namanya Sayyid Muhammad Al-Baqir. Beliau adalah As-Sayyid Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Nah, jadi Sayyidina Ali atau Sayyidah Fatimah Zahra punya putra namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya putra namanya Sayyid Ali. Sayyid Ali punya putra namanya Sayyid Muhammad Al-Baqir atau Abu Ja'far. Al-Alawi Al-Madani ulida sanata sittin wa khamsin, lahir pada tahun 56 Hijriah. Wa kana alun ahlal khilafah wa huwa ahadul a'immati isna asyara wa usira bil Baqir man baqara al-ilm ay safahu fa urifa asluhu wa khafiyahu. Tuwfiya sanata arba'a asyrata wa mi'ah bil Madinah. Beliau meninggal pada tahun 114 Hijriah. Hikmah beliau yang pertama, inna ahlat taqwa aisaru ahli dunya mu'natan. Inna ahlat taqwa aisaru ahli dunya mu'natan. Al-Imam Sayyid Muhammad bin Ali bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sesungguhnya orang yang ahli takwa
itu adalah ahli dunia yang paling mudah, paling ringan biayanya. Orang yang ahli takwa itu adalah penduduk dunia yang paling murah, yang paling mudah biayanya. Maksudnya gimana? Orang yang bertakwa itu enggak ruwet kalau untuk urusan dunia ini. Enggak ruwet, seadanya, enggak minta macam-macam, enggak nyari yang macam-macam. Orang takwa gitu. Kalau orang enggak takwa nih, yang inilah, minta inilah, ini enggak mau, yang ini gini, yang ini ruwet. Kalau orang ahli takwa itu orangnya simple, gampang. Alah ini apa-apa aja lah. Apa-apa sajalah. Nah, itu orang takwa nih. Enggak rewel kalau untuk urusan dunia nih. Nah, ini istri yang ahli takwa. Enggak rewel. Ada dimakan. Tak ada, ya sudah diam. Adanya sedikit, dimakan sedikit. Ada yang banyak, alhamdulillah. Ada warna biru, dipakai warna biru. Tak minta warna merah. Ada warna hijau, dipakai warna hijau. Tak sibuk hijau yang gini gitu. Tidak. Orang ahli takwa itu orang yang paling mudah untuk urusan dunianya nih. Enggak ruwet-ruwet, enggak rewel-rewel, enggak minta yang macam-macam. Nah, itu tandanya orang takwa. Nah. Karena pikirannya enggak ke dunia, pikirannya ke akhirat. Alah, dunia aja kok lah. Apa aja lah, terserah lah. Itu. Mudah. Tapi kalau ahlinya bukan ahli yang takwa nih, susah, yang harus gini, yang harus gini, yang harus ini, yang harus itu, ini tak mau, ini tak ini kurang ini, aduh. Susah betul ngurusin orang ini. Karena fokusnya ke dunia. Nah itu. Wa aktsaruhum laka maunah. Dan orang ahli takwa itu orang yang paling banyak menolong engkau. Orang itu kalau orang soleh, orang ahli takwa itu orang yang paling banyak menolong kita. Nah, jadi orangnya ini enggak manja, hitungan, nak minta tolong terus. Orang ahli takwa enggak gitu. Dia justru suka menolong orang, bantu orang. Itu orang ahli takwa dia. Karena itu ibadah. Itu orang ahli takwa. Kalau orang tak ahli takwa, dia sukanya nak ditolong terus. Suruh nolong tak mau, malas. Nah, orang ahli takwa, Masya Allah. Gampang, enak, ada apa bantu. Sebisanya. Gak bisa pakai uang, pakai tenaga. Gak bisa pakai lisannya dan lain sebagainya. Pokoknya dia suka bantu orang, amal terus, amal sosial, bantu. Itu orang ahli takwa. Jadi mencari atau bisa membedakan orang tuh ahli takwa dengan tidak ahli takwa itu dari perbuatan saja. Tengok orang ini, cekatan kalau nak bantu orang. Kalau ini ruwet orang nih. Dia asik nak dia aja nak yang diperhatikan. Dia terus. Tapi lambat kalau urusan bantu orang. Nah, ini orang tidak ahli takwa. Itulah, itu kan karena bersihnya hati, bagusnya hati. Sehingga dia enggak mau ngerepotin orang, tapi sukanya bantu orang. Itu namanya orang takwa. Sekarang ada tipe orang kok sukanya ngerepotin terus. Ini ngerepotin ini. Baru kemarin sekarang ngerepotin lagi. Astagfirullahaladzim. Orang ahli takwa enggak gitu modelnya. Dia justru kebalikannya. Butuh apa, bantuan apa, aku bisa tolong, aku bisa bantu. Tanpa disuruh. Nengok orang ini bantu dia. Orang angkat kepatatan bantu dia. Tengok kalau orang ada orang membutuhkan bantuan. Kalau orang bukan ahli takwa, alah nak bantu malas lah, inilah malas, segan lah. Ada sombong di situ. Orang takwa enggak, bantu cepat. Tak usah nunggu disuruh, tak usah nunggu kelihatan orang dan sebagainya. Itu orang yang bertakwa. Yaitu mereka adalah orang yang
banyak menolong engkau. Nah, itu. Maksudnya gimana? Ya kita ini mestinya jadi yang suka menolong orang lain. Jangan sih nak minta tolong aja tak habis-habis. Wa aktsaruhum laka ma'unah. Inna sita dzakkaruka. Jadi orang yang ahli takwa yang ketiga yaitu apabila engkau lupa dia akan mengingatkanmu. Orang takwa gitu. Kalau engkau lupa dia akan punya kawan ahli takwa, tengok. Sholatlah. Diingatkan. Iya pula, astagfirullahaladzim. Malah diingatkan sudah melakukan kebaikan. Quran baca. Diingatkan. Kalau orang tak ahli takwa apa? Jom, kita pergi yuk, kita main yuk, kita ini yuk, kita mana yuk. Tak ada dia yang ngajak-ngajak. Mengingatkan kita dari kelalaian kita. Justru mengajak kita untuk lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak hal-hal yang sifatnya tidak ibadah. Apalagi kepada kemaksiatan. Orang ahli takwa mesti dia suka mengingatkan orang. Ayo, kamu belum ini ya, belum ini. Kadang-kadang yang diingatkan marah, padahal diajak diingatkan untuk kebaikan. Kalau orang tidak ahli takwa, yang sini lupa sholat, sini malas sholat, tak akan diingatkan. Biarlah, aku pun nak sholat malas. Jadi nak mengingatkan dia, nanti dia pula ngajak aku sholat. Jadi aku sholat. Tuh. Kalau orang ahli, yuk sholat, kita belum sholat nih, ayo. Itu orang ahli takwa. Wa in dzakarta a'anuk. Dan jika engkau ingat, dia akan membantumu. Oh, ini ingat dia, sudah. Terus apa butuh pertolongan apa? Dibantu. Kalau orang sudah ingat enggak perlu diingatin, cuma mungkin dia butuh dukungan. Butuh sokongan apa yang perlu agar lebih mudah, lebih baik dan lebih ringan lagi amalnya. Maksudnya lebih semangat lagi. Qawalina bihaqqillah qawamina bi amrillah ya azza wa jalla. Qawalina bihaqqillah. Orang yang ahli takwa itu akan selalu membicarakan tentang hak-haknya Allah. Orang yang ahli takwa itu adalah orang yang akan selalu berbicara tentang hak-haknya Allah. Tentang sholat. Zakat. Haji. Terus haknya Allah yang dibicarakan sering. Puasa. Apa saja yang berhubungan dengan hak Allah itu selalu disampaikan. Lisannya selalu menyampaikan demikian, ngingatin orang ibadah, ngingatin ibadah terus. Gitu. Qawamina bi amrillah ya azza wa jalla. Kemudian sifat mereka ini orang yang ahli takwa, yaitu qawamina bi amrillah ya azza wa jalla. Mereka ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak cuma ngomong tok, tapi dia melakukan perintah-perintah, komitmen melakukan perintah. Ini baru tanda yang keberapa? Tengok, oh sholat dia sholat. Tengok, oh dia puasa, oh dia zakat. Dan lain sebagainya. Itu orang takwa. Fa'anzil wallah kemudian pembahasan yang lain. Fa'anzilid dunya kaman zilin nazalta bihi wartahalta anhu au kamalin asabtahu fi manamika fastaiqata wa laysa ma'aka min syai' wahfadillahi mastar'ak min dinihi wa hikmatihi wallahi la mautul alim habu ila iblisa min mauti sab'ina abida. Iyyaka wal kasala wad dujar fa innahu miftahu kulli syarr innaka in kasilta lam tuaddi haqqa wa in dajirta lam tasbir ala haqq
Fa anzilid dunya kamanzilin nazalta bihi. Hikmah berikutnya kata beliau, jadikanlah dunia ini seperti rumah yang engkau tinggal sekarang. Jadikanlah dunia ini seperti rumah yang engkau tinggal sekarang. Wartahal ta'anu, dan kemudian engkau tinggalkan. Dunia ini, jadikanlah dia seperti rumahmu sekarang, engkau tinggal, dan suatu saat engkau akan pergi dari rumahmu itu. Au kamalin asob, tahu maksudnya gimana? Sekarang kita nih bangun rumah. Bang Ijal punya rumah. Bang Ijal udah bangun kan? Dunia ini ibarat rumah Bang Ijal. Jadikan dunia ini seperti rumah tuh. Pasti suatu saat rumah itu akan ditinggalkan. Pasti. Oh iya, tak mungkin aku di rumah ini. Terus pasti nanti aku akan pergi keluar dari rumah ini. Wartahal ta'anum, pasti rumah ini akan aku tinggalkan. Jadi rumah ini adalah miniatur dunia. Aku sekarang tinggal di rumah ini, pasti suatu saat aku akan pergi dari rumah ini. Ini adalah miniatur daripada dunia yang luas nih. Aku sekarang tinggal di dunia ini, pasti suatu saat aku akan tinggalkan rumah ini. Nah, kalau gitu gimana maksudnya? Ya sudah, yang harus difokuskan bukan rumah yang kita sekarang nih, bukan. Nanti kita tinggal, kita nak pergi kemana, itu yang harus kita perhatikan. Rumah dunia dicantik-cantikkan, luar biasa. Dah besar-besarin, dah bagus-bagusin. Ada megah, tambah megahin. Padahal ini rumah ini pasti aku tinggalkan nanti ini. Pasti rumah ini aku tinggalkan. Tapi dibangun dengan wah luar biasa. Astagfirullahaladzim. Padahal di dalam diri, padahal dia yakin pasti nanti ini aku tinggalkan. Kadang-kadang waktu dia membangun itu lebih panjang, lebih lama daripada waktu dia tinggal di dalamnya. Bangun sekian tahun, dia di rumah megah. Jadi tinggal di situ 2 tahun, mati. Bangunnya 10 tahun. Waduh. Dunia ini jadikanlah seperti rumah yang kita tinggal, yang kita ada sekarang, kemudian kita akan pergi ke rumah yang lain. Maksudnya kita akan pindah. Jadi yang kita baguskan bukan rumah yang sekarang ini, ya sekedarlah alhamdulillah, tak kena hujan, tak kena panas, aku bangun rumah sana. Yang aku nak pergi nanti, yang aku nak pindah. Kita semua akan pindah rumah. Kita semua akan pindah rumah. Seorang yang hidup di satu tempat, dia punya rumah, dan dia punya rencana untuk pindah rumah pada suatu saat, pada suatu tahun, aku pasti tak akan di rumah ini tuh. Aku nak pindah rumah sana. Pasti secara akal dia akan bangun rumah yang mana dia nak pindah. Bukan dibesarkan rumah yang sekarang udah jadi ke sana. Gubuk pun dia tak punya. Nak tidur di mana? Nak tidur di kolong jembatan. Nah, itu secara logikanya begitu. Sekarang kenapa orang kok sibuk membangun rumah-rumah dunia, tidak membangun rumah di akhirat, tidak membangun istana di surga? Karena iman. Nah, kalau orang itu yakin tentu dia bikin. Nah, itu masalahnya begitu. Au kamalin asabtahu fi manamika fastaiqadha wa laysa ma'aka minhu syai'. Ataupun jadikanlah dunia itu seperti harta yang kau dapatkan di dalam mimpimu. Kemudian ketika engkau bangun, kau ternyata gak punya apa-apa. Mimpi. Dunia ini anggap seperti mimpi. Punya duit banyak, ini. Itu ibaratnya kau mimpi dapat duit banyak, terus kau terbangun. Ketika kau mati, di akhirnya mana aku punya duit, aku mimpi. Gitulah. Jadi orang di dunia ini nanti ketika di akhirat macam orang bermimpi. Macam orang bermimpi. Begitulah. Maksudnya apa? Ya, dunia itu sifatnya itu semacam apa kita? Fata morgana, semacam begitu. Nah, yang hakiki adalah nanti di akhirat. Wa'fadillah mastaraka min dini wa hikmatih.
Jagalah Allah Subhanahu wa taala ya dalam agamanya dan hikmahnya. Apa yang diwajibkan kepadamu di dalam agama, nah, lakukan. Jangan ditinggalkan. Wa qala iyyaka wal kasala wad dajar fa innahuma miftahu kulli syarr. Hati-hatilah atau jagalah dirimu dari malas dan dojar. Dojar ini gelisah. Ya. Jadi, janganlah engkau malas, atau jagalah dirimu dari malas dan gelisah. Wa innahuma miftahu kulli syarr. Maka sesungguhnya malas dan gelisah itu adalah kunci segala macam kejelekan. Malas dan rasa gelisah, susah, enggak nyaman. Innaka in kasilta lam tuaddi haqqah. Sesungguhnya kalau engkau malas, engkau tidak akan mendatangi kebenaran, melakukan kebenaran. Orang udah malas, sholat malas, puasa malas. Ya sudah, akhirnya tidak melakukan kebaikan. Kewajiban tidak dilakukan, kebenaran tidak dilakukan. Wa in dujirta lam tasbir ala haq. Dan kalau engkau selalu gelisah, ya, selalu gelisah, tak nyaman, maka engkau tidak akan sabar di dalam melakukan kebenaran. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.